selamat sore mahasiswa saya yang saya cintai, khusus untuk mata kuliah sosiologi politik ya. Mata kuliah sosiologi politik ini adalah mata kuliah yang secara khusus bertujuan supaya Anda bisa mempelajari ekonomi, baik ekonomi akuntansi maupun juga ekonomi manajemen dengan memahami pola-pola relasi sosial politik yang terjadi di dalam masyarakat ya. Nah, mata kuliah Sospol ini terdiri dari dua sub yang sangat besar. Yang pertama itu adalah sosiologi dan yang kedua itu adalah politik ya. Kalau di ilmu politik sendiri, sosiologi dan politik itu dua hal yang dipelajari ya, saling berkaitan, tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, dalam mata kuliah sosiologi politik ini Anda diharapkan mencapai 5 hal yang sangat mendasar ya. Yang pertama itu adalah memahami konsep dasar sosiologi politik, di mana barangkali selama ini Anda itu adalah sebagai bagian dari makhluk sosial ya, yang senantiasa berelasi atau berhubungan dengan orang lain ya. Yang kedua, memahami ruang lingkup sosiologi politik ya. Nanti di sini kita hanya membatasi pembahasan kita tentang sosiologi politik hanya sebatas tentang yang pertama itu politik secara konseptual ya. Yang kita nanti beri judul itu adalah politik dan konsep politik. Kemudian yang kedua itu kita mempelajari tentang negara ya. Yang ketiga tentang elit, dan yang keempat kekuasaan, dan yang kelima itu tentang demokrasi ya. Dan demokrasi yang kita pelajari di sini nanti lebih dibawa kepada demokrasi representatif ya. Demokrasi representatif itu nanti kita akan bicara tentang pemilu ya. Pemilu itu sebagai sebuah formula representasi di dalam konsep sosiologi politik. Dan yang kedua itu adalah tentang partai politik ya. Kemudian yang keempat, Anda sebagai mahasiswa nanti juga mampu menjelaskan tentang peran dan fungsi negara ya. Kemudian bagaimana elit dan kekuasaan bekerja di dalam masyarakat, dan bagaimana demokrasi itu tentu saja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem ekonomi ya. Di setiap negara itu bangunan demokrasi itu menjadi landasan yang sangat fundamental bagi kiprah atau kinerja dari ekonomi, kebijakan ekonomi pemerintah ya. Dan tentu saja yang terakhir ini yang paling penting itu adalah Anda mampu memahami sosiologi politik itu sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Itu tujuannya. Kemudian secara umum ya, sosiologi politik ini sebenarnya dari dua kata ya, secara etimologis, yaitu dari kata socios ya. Socios itu bahasa Yunani ya, yang artinya teman ya. Dan logos itu juga artinya adalah ilmu ya. Jadi sosiologi itu sebenarnya secara etimologis itu berarti pelajaran atau ilmu tentang teman ya. Jadi Anda tentu mengingat beberapa tokoh ya, tokoh di dalam studi atau kajian tentang sosiologi. Salah satunya itu adalah Auguste Comte ya, yang hidup pada tahun 1798 sampai dengan 1857 ya. Beliau adalah pendiri dari disiplin ilmu sosiologi ya. Kemudian politik ya. Politik itu nanti Anda banyak bertemu dengan orang seperti tokoh-tokoh teori politik normatif ya. Socrates, Plato, Aristoteles ya. Kemudian sampai dengan tokoh-tokoh politik dalam pengertian teori politik kritis ya. Seperti Anda misalnya
mengenal Hannah Arendt ya, di mana Hannah Arendt ini adalah seorang yang sangat konsen tentang politik yang berorientasi pada emansipasi, persamaan kelas di dalam masyarakat ya. Nah, metode pembelajaran kita selama satu semester ini tentu saja adalah perkuliahan melalui daring ya. Kita tadi menggunakan Zoom itu, tetapi saya hampir setengah jam lebih ya mencoba untuk masuk ke Zoom, tetapi nggak bisa karena mungkin pemakainya terlalu banyak ya. Kemudian bebannya mungkin kapasitasnya terlalu kurang besar ya, sehingga membuat kita mengalami kesulitan untuk masuk ke sana ya. Kemudian yang kedua, tentu saja nanti setiap habis penyampaian materi itu ada diskusi ya, diskusi. Kemudian karena ini kita masih daring, maka diskusinya itu kita ganti dengan mahasiswa membuat video presentasi ya. Video presentasi itu untuk setiap topik ya, tidak terlalu banyak, tetapi panjangnya hanya sekitar 5 menit saja ya. Nah, kemudian peraturan kelas kita yang paling penting itu adalah setiap pertemuan itu Anda wajib untuk absen ya. Absen itu sesuai dengan jam yang sudah ditentukan ya, 15.30 sampai dengan 18 ya. Kemudian diharapkan pada jam-jam tertentu Anda itu berada pada tempat yang bisa dijangkau oleh sinyal ya, sehingga Anda tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh materi. Tetapi selalu ada alternatif bahwa kalau nanti Anda mengalami kesulitan untuk memperoleh presentasi melalui Zoom, melalui video, WA dan lain-lain sebagainya, jadi kita bisa menyediakan pekerjaan melalui Google Drive ya, Google Form ya. Nanti akan saya siapkan melalui Google Drive atau Google Form ya. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting adalah setiap pekerjaan itu disertai dengan tugas ya. Tugasnya nanti untuk mengukur kapasitas Anda di dalam penguasaan pelajaran sosiologi politik ini. Anda diminta untuk membuat sebuah video presentasi ya, yang nanti akan saya sampaikan secara berurutan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sekedar Anda perlu ketahui buku-buku yang kita pelajari di dalam buku-buku yang menjadi referensi kita di dalam pelajaran ini adalah buku politik dari Andre Verwoerd ya. Ini terbitan Pustaka Pelajar Jogja. Ini bukunya Anda bisa peroleh di toko-toko buku di Jogja dan juga di shopping ya. Ini terbitan baru dan masih sangat tersedia ya. Kebanyakan materi kita berasal dari sini. Kemudian yang kedua ini adalah buku tentang partai politik ya. Partai Politik Handbook Partai Politik dari Richard S. Karts dan Wilhelm Krauts ya. Jadi Anda bisa dapatkan buku ini juga di shopping ya. Ini buku yang sangat baru. Kemudian yang ketiga, yang juga yang ketiga itu adalah tentang sosiologi politik Durkheim ya. Anda kenal seorang Emil Durkheim ya, dia adalah seorang sosiolog ya. Kemudian yang keempat ini banyak terkait dengan pemilu ya, yaitu buku Membongkar Mafia dan Oligarki dalam Pemilu 2019 ya. Mungkin supaya tidak terlalu lama, karena kalau lama nanti videonya malah nggak jalan ya. Jadi pertemuan yang pertama saya rasa sudah ini ya. Yang pertama itu tentang pengantar ke sosiologi politik ya.
Anda sudah tahu sosiologi politik itu apa ya, secara etimologisnya, yang nanti Anda juga akan pelajari lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua itu terkait dengan politik dan konsep politik ya, di mana di dalam pertemuan terkait dengan pembahasan politik dan konsep politik ini, Anda nanti akan banyak sekali berhubungan dengan bagaimana asal-usul dari konsep politik itu, dan bagaimana konsep politik itu juga dipraktekkan atau dioperasionalkan di dalam masyarakat kita sekarang secara sosiologis ya. Kemudian ide dan ideologi politik, dilanjutkan dengan politik dan negara, demokrasi dan legitimasi, sampai nanti juga kita akan mengupas tentang perwakilan politik dan pemilu ya. Misalnya Anda perlu memahami pemilu-pemilu di Indonesia sampai dengan pemilu 2019 yang terakhir ya. Bagaimana sistem pemilunya dan bagaimana hubungan antara masyarakat dengan pemilu, dan bagaimana pemilu itu memberikan ruang representasi kepada keterwakilan politik di dalam bagi masyarakat di dalam pemilu ya. Nah, itu pengantar singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Selanjutnya Anda bisa memperoleh apa yang saya sampaikan ini melalui silabus ya, dan juga materi pertama yang sudah saya kirimkan ke portal ya. Nah, untuk tugas pertemuan hari Jumat itu hari Kamis ya. Hari Kamis itu tugasnya itu adalah Anda membuat video presentasi tentang mengurai dan menjelaskan bentuk-bentuk politik dalam masyarakat tradisional ya. Misalnya bagaimana politik dipraktikkan dalam masyarakat Dayak ya, bagaimana politik dipraktikkan dalam masyarakat Jawa ya. Di Jawa misalnya Anda kenal dengan yang namanya politik keraton ya, politik Kesultanan Ngayogyakarta ya. Jadi saya rasa kalau Anda memahami konsep politik secara normatif, berdasarkan tradisi, nilai-nilai yang ada atau dianut oleh masyarakat, maka kemudian Anda bisa sedikit menjelaskan tentang bagaimana konsep politik itu dioperasionalkan atau dipraktikkan di dalam masyarakat tradisional ya, sehingga nanti dalam kaitannya dengan sosiologi politik, Anda bisa memahami sungguh-sungguh bagaimana proses politik dalam masyarakat tradisional itu sangat berpengaruh terhadap pola relasi sosial ya di dalam masyarakat modern ya. Misalnya sekarang yang paling keren di dalam politik itu adalah bagaimana politik kekerabatan itu sangat berpengaruh di dalam pemilu atau di dalam pemilihan kepala daerah ya. Sekian saja pengantar yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar ya untuk semester antara ini. Yang jelas bahwa untuk memperoleh nilai yang baik Anda harus aktif ya. Kemudian nanti materi-materi yang saya berikan Anda kuasai, kemudian Anda mengerjakan tugas tepat waktu ya. Kalau di luar itu saya rasa tidak ada jalan ya untuk memperoleh nilai yang lebih baik ya. Selamat belajar dan selamat berlibur ya di rumah masing-masing ya. Karena mungkin ini kan masih daring dan Anda masih berada di rumah masing-masing ya. Salam buat keluarga.